Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor dan saklar. Dikutip dari buku Medan Elektromagnetika Terapan, besaran saklar merupakan besaran fisika yang hanya memiliki harga mutlak atau absolut tapi tidak mempunyai arah tertentu. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran fisika yang memiliki harga mutlak atau absolut dan mempunyai arah tertentu. Sementara dari sumber lain mengatakan besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya seperti gaya, kecepatan, percepatan, intensitas medan listrik, dan intensitas medan magnetik. Cara menyatakan besaran vektor contohnya 1. Percepatan motor Rani adalah 4 meter per second ke barat. Meja guru digeser dengan gaya 10 N ke kiri. Kecepatan mobil Pak Ahmad 40 km per jam ke selatan. Pesawat melaju 700 km per jam dalam arah 10 derajat ke tenggara. Sementara besaran saklar yaitu besaran yang mempunyai nilai besar saja atau tidak mempunyai arah seperti massa, volume, temperatur, energi. Cara menyatakan besaran saklar yaitu contohnya besaran saklar dapat dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut. 1. Panjang kursi taman adalah 1 meter. Suhu di Jogja hari ini ada 27 derajat. Jarak rumah Beni ke sekolah adalah 2 km. Luas kebun Pak Rudi adalah 3 hektar. Massa besi ini adalah 3 kg. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Satuan dari besaran pokok sudah ditetapkan lebih dahulu. Contohnya jumlah zat, lambangnya N, satuan SI-nya mol. Intensitas cahaya, untuk lambangnya IV, satuan SI-nya kandela. Waktu, lambangnya T, satuan SI-nya second atau S. Arus listrik, ampere. Suhu, lambangnya T, satuannya Kelvin. Massa, lambangnya M, satuannya kilogram. Panjang, satuannya meter. Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok karena besaran turunan ini disusun dari beberapa besaran pokok. Satuan dari besaran turunan disusun dari satuan besaran pokoknya. Seperti contohnya besaran turunan luas. Rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Volume panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Massa jenis, rumusnya massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan perpindahan dibagi selang waktu, satuannya meter per second. Percepatan, perubahan kecepatan bagi selang waktu, satuannya meter per second persegi. Gaya, massa kali percepatan, satuannya newton. Usaha, gaya kali perpindahan, satuannya J. Tekanan, gaya dibagi luas, satuannya PA. Daya, usaha dibagi waktu, satuannya W. Satuan dan awalan. Sistem satuan internasional terdiri dari satuan pokok dan satuan turunan. Satuan pokok adalah fondasi dari sistem dan satuan turunan diturunkan di sini. Berikut beberapa satuan pokok sesuai standar internasional. Detik, simbolnya S untuk simbol satuan, simbol dimensinya T, nama besarannya waktu. Definisi singkatnya, nilai numerik tetap dari frekuensi cesium sebesar 9192631770 bila dinyatakan dalam satuan Hertz yang sebanding dengan S pangkat min 1. Terus yang kedua ada meter, ketiga kilogram, keempat ampere, kelima Kelvin, keenam mol, dan ketujuh kandela. Teman-teman bisa dilihat tabel berikut ini ya.
Sementara satuan turunan dibentuk dengan perkalian, perpangkatan, atau pembagian satuan pokok. Satuan turunan berhubungan dengan besaran turunan. Contohnya, kecepatan adalah besaran yang diturunkan dari besaran dasar waktu dan panjang. Maka satuan turunan SI-nya adalah meter per second. Dimensi satuan turunan dapat dituliskan dalam dimensi satuan pokok. Satuan koheren adalah satuan turunan yang tidak memuat faktor numerik selain satu. Besaran seperti gravitasi standar dan densitas air tidak termasuk definisi mereka. Pada contoh di atas, 1 Newton adalah gaya yang diperlukan untuk mempercepat sebuah benda bermasa 1 kg sebesar 1 meter per second kuadrat. Karena satuan SI untuk massa adalah kilogram dan akselerasi adalah M kali S pangkat minus 2. Maka satuan gaya adalah perkalian dan menghasilkan kilogram kali meter kali second minus 2 atau 1 Newton. Karena Newton adalah bagian dari satuan yang koheren, konstanta proporsionalnya adalah 1. Untuk mudahnya, beberapa satuan turunan memiliki nama dan simbol khusus. Beberapa satuan dapat digunakan kombinasi dengan nama dan simbol untuk satuan pokok dan satuan turunan untuk menuliskan satuan besaran turunan lainnya. Sebagai contoh, satuan SI untuk gaya adalah Newton, satuan SI dari tekanan adalah Pascal, dan Pascal dapat didefinisikan sebagai Newton per meter persegi atau N per M kuadrat. Berikut beberapa contoh satuan turunan SI dengan nama dan simbol khusus. Misalnya nih, Pascal, simbolnya PA, besarannya dari tekanan tegangan. Berdasarkan satuan pokok berarti bisa simbolnya itu kilogram kali meter minus 1 kali S pangkat minus 2. Berdasarkan satuan SI lainnya N per meter persegi. Untuk contoh lain misalnya volt, simbolnya V, besarannya dari tegangan, potensial listrik. Untuk berdasarkan satuan SI lainnya W per A. Ini adalah contoh satuan turunan yang koheren dalam hal satuan pokok. Misalnya nih diambil contoh meter persegi, simbolnya M pangkat 2, nama besarannya luas, simbol besaran A. Atau yang lain meter kubik per kilogram, nama besarannya volume spesifik, simbol besaran yaitu V. Atau yang lain juga kandela per meter persegi, nama besaran luminasi, simbol besaran LV. Terima kasih, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.